Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Pemkot Bogor memberlakukan pembatasan jumlah wisatawan di kawasan wisata Puncak hanya 50% setiap harinya. Jika kuota telah memenuhi kapasitas, pengunjung akan diminta putar balik. Dari pantauan udara, jalur menuju Puncak terlihat padat. Pembatasan jumlah wisatawan diberlakukan mulai hari ini. Hal ini mengikuti PSBB yang akan diberlakukan di Jakarta pada Senin 14 September mendatang. Selain membatasi jumlah kunjungan ke tempat wisata, sejumlah rumah makan dan restoran juga akan dibatasi. Selain memutar balik jumlah kendaraan wisatawan, kawasan wisata Puncak juga akan diperketat aturan protokol kesehatan dan bagi pelanggar akan dikenakan denda sesuai aturan. Sementara itu, pemirsa, menyesuaikan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan kembali menerapkan PSBB pada tanggal 14 September, sejumlah kawasan rekreasi akan ditutup kembali. Salah satunya Taman Impian Jaya Ancol, termasuk dunia fantasi yang akan ditutup sementara. Taman Impian Jaya Ancol akan ditutup sementara mulai tanggal 14 September nanti. Penutupan sementara di Ancol diberlakukan untuk dunia fantasi, SeaWorld, pantai, dan Ocean Dream Samudra. Bagi pengunjung Taman Impian Jaya Ancol yang telah melakukan pembelian tiket secara daring atau online masih dapat digunakan sampai dengan hari Minggu besok. Pengunjung Dufan mendukung langkah pemerintah ini sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Karena udah makin parah juga kan Jakarta, sedih sih tempat hiburan jadi tutup lagi, tapi ya nggak apa-apa lah biar agak menurun lagi kurva kita di Jakarta. Gimana ya, bagus-bagus aja sih ditutup, maksudnya biar nggak terlalu banyak ini kan, maksudnya kerumunan gitu. Cuman ya dilema juga sih Mbak, antara kita mau pergi keluar kan bosan tuh di rumah, terus kalau udah PSBB lagi gitu kan. Cuman ya mendukung aja sih. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Disa Amora di Dufan, Jakarta. Disa, jelang ditutup, bagaimana suasana di Dufan siang ini? Ya, Deta dan Stefani, sesuai dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tanggal 14 September nanti, berujung pada penutupan sejumlah tempat hiburan. Salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol, yakni diantaranya ada Pantai Ancol, kemudian SeaWorld, Ocean Dream Samudra, dan juga tempat saya melaporkan saat ini, yakni di dunia fantasi. Tidak ada persiapan khusus jelang PSBB, karena dari dibukanya Ancol atau dunia fantasi ini di masa PSBB transisi sudah menerapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh pengunjung yang berada di kawasan ini, yakni mulai dari pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, kemudian juga diwajibkan untuk menjaga jarak, mengenakan masker, dan juga mencuci tangan sebelum memasuki wahana. Dari pantauan kami pada siang hari ini di kawasan dunia fantasi, antusiasme dari pengunjung ini masih cukup tinggi jelang PSBB, namun kalau dari pantauan kami juga jumlahnya tidak terlalu ramai. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada pengunjung, Deta dan Stefani, apa respon mereka terkait dengan PSBB yang akan diberlakukan pada tanggal 14 September dan juga rencana penutupan kawasan Ancol ini. Mereka menyatakan meski sedih dan juga kecewa, namun mereka mendukung langkah pemerintah guna untuk mengendalikan atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan juga Deta dan Stefani, pada masa PSBB transisi ini dunia fantasi juga sudah dibuka dan tentu ada pembatasan yang harus dilakukan, mulai dari pembatasan wahana yang dibuka, yakni hanya membuka 15 wahana dari keseluruhan yang ada, yakni total ada 33 wahana yang ada di Dufan. Kemudian juga jam operasional yang diberlakukan mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Tentu juga kapasitas pengunjung yang dibatasi, yakni hanya maksimal 30% dari kapasitas total, yakni sekitar 20.000 pengunjung sehari di kawasan dunia fantasi ini. Selain itu, karena nanti di tanggal 14 juga akan ditutup, maka dari pihak Ancol ini menyampaikan pengunjung Taman Impian Jaya Ancol yang sudah
membeli tiket melalui online ataupun daring masih dapat digunakan hingga hari Minggu esok tanggal 13 September. Namun demikian bagi pengunjung yang belum dapat menggunakan tiket di tanggal tersebut, maka masa berlaku tiket dapat digunakan hingga bulan Juni di tahun 2021 dengan sistem reservasi terlebih dahulu. Demikian Deta dan Stefani. Terima kasih Disa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, persiapan Wisma Atlet untuk membuka Tower 5 atau Tower Merah untuk menerima pasien tanpa gejala semakin matang. Nantinya akan disiapkan 32 lantai untuk menampung sedikitnya 1.700 pasien. Kita simak penelusuran reporter Bayu Pradana serta juru kamera Freddy Budiman dan Jaka Samsa. Pemirsa, aktivitas di Wisma Atlet Kebayoran ini masih berlangsung seperti biasanya untuk merawat para pasien COVID-19. Namun ada yang berbeda di mana persiapan dari Tower 5 atau Tower Merah ini semakin matang atau semakin siap untuk nantinya menerima para pasien COVID-19 tanpa gejala. Di antara sejumlah persiapan adalah penerangan yang memang nantinya ini sudah siap untuk menerima sekitar 1.772 pasien tanpa gejala yang nantinya bisa melakukan isolasi di Tower 5 ini. Nantinya di Tower 5 atau Tower Merah ini akan disediakan 32 lantai dengan total 886 kamar yang dapat menampung sekitar 1.772 pasien tanpa gejala, di mana masing-masing kamar ini nantinya mampu menampung sekitar 2 tempat tidur atau bahkan 3 tempat tidur apabila memang diperlukan. Selain itu juga fasilitas yang ada di Tower 5 ini adalah poli umum dengan dokter 24 jam, di mana nantinya dokter-dokter ini akan siap untuk melayani para pasien tanpa gejala ini apabila memang diperlukan. Sementara itu juga ada hal lain yang disiapkan, di antaranya yaitu terapi psikis yang nantinya akan disiapkan di Tower 5 ini, di mana seperti yang kita tahu bahwa biasanya pasien COVID-19 tanpa gejala ini biasanya mengalami tekanan dalam masa isolasinya. Sementara itu juga Tower 5 ini nantinya akan disebut tempat isolasi dan bukan rumah sakit, mengingat memang hanya pasien yang tanpa gejala yang akan menempati di Tower 5 ini. Sementara ntar dengan kehadiran Tower 5 atau Tower Merah ini diharapkan nantinya sebagai upaya untuk memutus penularan virus COVID-19, terutama di Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Freddy Siburian, Jaka Samsa, Anyus melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami ajak Anda berkenalan dengan Polwan Cantik yang menjadi relawan pemakaman pasien corona di Lamongan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.